Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Suhada, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan video pembelajaran sebagai tugas 3 Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Sesi 1. Konsep dasar teknologi pendidikan. Perkembangan definisi teknologi pendidikan. Dari tahun 1950-an, istilah teknologi pendidikan mulai digunakan sejak tahun 1963 dan secara resmi diikrarkan oleh Association of Educational and Communication Technology atau disingkat AECT pada tahun 1977. Pada tahun 1950-an, Computer Assisted Instruction atau disingkat CAI mulai digunakan dalam pendidikan dan menjadi populer pada masa itu. Pada tahun 1950-an, Computer Assisted Instruction (CAI) digunakan sebagai salah satu bentuk praktek teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berkembang dengan berbagai konsep dan praktek pendidikan yang memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Konsep teknologi pembelajaran juga berkembang dan dianggap lebih layak digunakan untuk konsep penyelenggaraan pengajaran. Pada tahun 2011, MOOC dengan kepanjangan Massive Open Online Course mulai populer dan digunakan oleh banyak perguruan tinggi di seluruh dunia. Sesi 2. Teori pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh, disingkat juga PJJ, adalah metode pendidikan di mana siswa dan guru tidak perlu berada dalam lokasi fisik yang sama untuk belajar dan mengajar. PJJ dilakukan antara peserta didik dan pengajar yang berada di lokasi berbeda tanpa ruang kelas secara fisik. PJJ menggabungkan kelebihan pendidikan jarak jauh dan pendidikan tatap muka. Beberapa ciri pokok PJJ antara lain: siswa dan guru tidak berada dalam lokasi fisik yang sama. Belajar dan mengajar dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh seperti internet, telepon, atau surat. Fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran. PJJ diperlukan karena beberapa alasan, antara lain memungkinkan akses pendidikan bagi mereka yang berada di daerah terpencil, terisolasi atau sulit dijangkau oleh pendidikan formal, memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas terbatas. Fleksibilitas waktu dan tempat belajar memungkinkan siswa untuk mengatur jadwal belajar sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu mereka. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses ke sumber daya pendidikan. Sesi 3. Berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. 1. Online learning. Pembelajaran melalui internet menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, disingkat juga TIK, untuk integrasi belajar. Sumber materi diperoleh dari buku referensi, jurnal, serta mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo, Ask, Dugo, dan Yandex. Proses belajar dan pencarian informasi lebih cepat dibandingkan pertemuan tatap muka tradisional. Yang kedua, cyber learning. Pembelajaran yang menggunakan jaringan dunia maya sebagai medium utama, menekankan interaksi dan kolaborasi melalui platform digital. 3. Virtual learning. Pembelajaran dalam lingkungan virtual yang mensimulasikan ruang kelas nyata, biasanya menggunakan teknologi VR dengan kepanjangan virtual reality atau lingkungan 3D. 4. Distributed learning. Pembelajaran yang tersebar, tidak berpusat pada satu lokasi, menggunakan berbagai media dan sumber daya yang tersebar di berbagai tempat. 5. Hybrid learning and blended learning. Kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online, mengintegrasikan keunggulan dari kedua metode tersebut untuk pengalaman belajar yang lebih fleksibel. Dan terakhir, mobile learning. Pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, memungkinkan akses materi dan proses belajar di mana saja dan kapan saja. Sesi 4. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan pengajar. Teknologi pendidikan menjadi komponen penting dalam PJJ untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Peran teknologi. Platform e-learning, Moodle, Google Classroom, video conference, Zoom, Microsoft Teams, sumber belajar digital, e-book, jurnal online. Keuntungan, fleksibilitas, belajar kapan saja dan di mana saja. Aksesibilitas pendidikan untuk daerah terpencil, kustomisasi pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. Tantangan, kesenjangan digital, akses perangkat dan internet. Kualitas interaksi, terbatasnya interaksi tatap muka. Manajemen waktu, disiplin belajar mandiri. Solusi, pengadaan infrastruktur, akses internet dan perangkat, pelatihan guru, optimalisasi teknologi
teknologi dalam pengajaran, blended learning, komunikasi pembelajaran tatap muka dan online. Kesimpulan, teknologi pendidikan dapat mengatasi tantangan PJJ dengan implementasi yang tepat, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Sesi 5. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh telah menjadi solusi efektif dalam menyediakan akses pendidikan kepada individu yang terbatas oleh jarak dan waktu. Platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom memungkinkan akses materi dan interaksi guru siswa secara daring. Video conference, Zoom, Microsoft Teams memfasilitasi pembelajaran interaktif secara virtual. Konten interaktif, simulasi, permainan edukatif, dan video animasi memperkaya pengalaman belajar. Pemantauan dan evaluasi, sistem manajemen pembelajaran, atau juga disingkat LMS, memudahkan pemantauan kemajuan dan penilaian otomatis. Kolaborasi antar siswa, melalui forum daring dan proyek kolaboratif, siswa dapat berbagi ide dan pengetahuan. Dengan teknologi ini, pendidikan jarak jauh menjadi lebih efektif dan inklusif, mengatasi hambatan geografis dan waktu, serta mendorong pembelajaran inovatif. Sesi 6. Bahan pembelajaran jarak jauh. Langkah-langkah sistematik pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh. Pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti secara sistematik. Berikut adalah langkah-langkah yang umum dilakukan dalam pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh. 1. Analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. 2. Perencanaan. Merencanakan strategi, materi, metode, dan media pembelajaran. 3. Pengembangan. Mengembangkan bahan pembelajaran jauh seperti modul atau video pembelajaran. 4. Pengujian. Menguji kelayakan dan efektivitas bahan pembelajaran. 5. Implementasi. Mengimplementasikan bahan pembelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh. 6. Evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematik ini, pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan lebih terstruktur dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan pembelajaran yang spesifik. Sesi 7. Manajemen pembelajaran PJJ. Manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan merupakan upaya mengelola proses pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Dengan konteks ini, analisis mencangkup pemahaman terhadap penggunaan teknologi, strategi pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal ini melibatkan perencanaan materi, interaksi antara pengajar dan peserta didik, serta evaluasi hasil pembelajaran yang efektif. Biaya pendidikan jarak jauh adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Ini mencakup biaya pengembangan materi, infrastruktur teknologi, dan biaya operasional. Analisis biaya penting untuk memastikan keberlanjutan program, kualitas pembelajaran, serta aksesibilitas bagi peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi. Dengan memahami dan menganalisis kedua aspek ini, mahasiswa dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dengan teknologi, sambil memperhitungkan aspek biaya agar dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.